siang, selamat datang di podcast 306 bersama saya Kak Ana. Saya akan membantu jalannya podcast pada siang hari ini. Tentunya senang sekali di kesempatan ini kita akan membahas mengenai anti korupsi dengan tema gratifikasi, tolak dan laporkan gratifikasi. Tentunya nggak afdol nih kalau kita bicara mengenai anti korupsi, gratifikasi tanpa kita menghadirkan ahlinya. Di sini di sebelah saya ada Bapak Risnandi. Beliau adalah penyuluh anti korupsi dari KPK. Tapi beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sehat Kak? Sehat. Biasanya dipanggil Kak Riz ya. Nama trennya gitu ya Kak ya. Baik. Sebelumnya begitu di briefing tuh saya agak terkejut Kak. Ini kan kita mengundang penyuluh anti korupsi. Oh, oke Bu. Bayangan saya berarti dari Kak ya. Ternyata begitu Kak Riz datang ternyata di sini Kak Riz nanti seorang Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ya Kak. Ya ternyata bisa juga merangkap ya pegawai kita menjadi penyuluh anti korupsi ya Kak ya. Bisa diceritain nggak gimana sih Kak sampai jadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi ya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Terima kasih Dekana gitu. Iya siap Kak. Baik kawan pajak sahabat 306 semua, perkenalkan nama saya Risnandi. Secara struktural saya bertugas sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah tadi Dekana mengatakan, kaget saya penyuluhnya kok dari Kanwil ya. Artinya semua orang itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK. Jadi di KPK itu mereka punya divisi pendidikan. Nah di divisi pendidikan itulah mereka mengajak kita semua, tidak cuma ASN tapi juga dosen, mahasiswa, guru, dokter, bahkan ada penegak hukum yang bila memang berminat dan punya kompetensi itu dapat mengikuti asesmen untuk menjadi seorang penyuluh melalui uji kompetensi atau melalui jalur pengalaman. Nah saya kemarin karena ditugaskan memang mengikuti diklat yang diadakan oleh KPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, sehingga di Kemenku itu sampai saat ini sudah ada lebih dari 300 orang penyuluh anti korupsi. Satu lagi sih ada namanya ahli pembangunan integritas. Itu juga merupakan kompetensi yang tersertifikasi yang lebih condong kepada kegiatan kepatuhan internal atau kegiatan auditor. Nah saya kebetulan salah satu API juga. Jadi di Kementerian Keuangan itu terdapat lebih dari 280 faksi dan sekitar 10 orang API. Jadi mekanismenya bagaimana teman-teman KPK itu mengajak semua stakeholder di pemerintahan, baik di pemerintahan daerah, pusat maupun lembaga, itu untuk mengadakan pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Namanya pelopor. Jadi siapa saja bisa diajak tuh. Itu nanti akan dididik, diakses dan tentu akan dilaksanakan uji kompetensi. Hingga pada akhirnya akan diterbitkan semacam sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional Indonesia atau BNSP ya, dan juga nanti oleh LSP KPK-nya juga diterbitkan sertifikasi yang berlaku 3 tahun. Untuk penyuluh anti korupsi ya pakai diberikan rompi warna biru, kalau api warnanya abu-abu, yang nggak boleh warna merah jambu atau merah atau warna oransia. Kenapa? Lain yang itu. Iya, saya tahu. Ya. Jadi teman-teman semua sahabat pajak, artinya semua orang bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, saya kebetulan kemarin karena secara kedinasan di patuh internal mengikuti kegiatan ini awalnya itu terpaksa karena tugas. Terus terpaksa, gitu ya. Tetapi ketika bergaul dengan teman-teman dari KPK, dari penyuluh anti korupsi, kita akhirnya melihat wah ini sangat penting karena Kemenku khususnya di Dirjen Pajak itu sudah sangat komit bahwa budaya integritas adalah bagian dari kita yang akan kita terapkan di mana-mana, terkhususnya pada saat pelaksanaan tugas. Seperti itu. Di Sumatera Selatan sudah ada beberapa orang dan di Palembang kebetulan hari ini yang saya diundang oleh KPD karena ya saya gitu ya. Jadi izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua, mari kita ngobrol tentang budaya integritas khususnya nanti di DJP itu bagaimana kita mengelola
pelaksanaan tugas kita itu terbungkus dengan profesionalisme dan tentu saja dasarnya adalah integritas. Gitu. Luar biasa. Ternyata semua orang bisa ya menjadi penyuluh anti korupsi asal mau dan punya tekad yang kuat. Iya betul sih. Pengalaman sebagai penyuluh anti korupsi udah kemana aja nih Kak? Jadi di KPK itu kan mereka memang punya divisi pendidikan dan peran serta masyarakat dan orangnya tidak banyak, sehingga KPK meminta setiap gubernur, wali kota, dan bupati bahkan juga itu membentuk wadah penyuluh anti korupsi. Kita sebutnya faksi API ya. Jadi di semua provinsi di Indonesia dan juga di kementerian itu pasti ada forum faksi API-nya. Ketika KPK diminta ada sosialisasi atau kampanye, itu pasti akan melibatkan para faksi yang ada di daerah itu. Contoh di Palembang, saya sangat sibuk nih, terus terang saja oleh KPK itu banyak sekali undangan-undangan ataupun tugas mereka yang dilimpahkan kepada kami di daerah, sehingga membantu pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan universitas untuk yaitu berbagi dengan masyarakat. Kita adakan kegiatan sosialisasi, kampanye, ada juga dongeng. Karena penyuluh itu nggak cuma ngomong kayak begini ya, harus bisa mendongeng untuk adik-adiknya, gitu ya. Kadang-kadang menghadapkan dengan, maaf kami kemarin juga sempat ke mana, kita akan coba perluas ya, tidak cuma di stakeholder. Kemarin baru-baru ini kami juga melaksanakan ke teman-teman di lapas, gitu ya. Di lapas kita masuk, kita ngobrol, teman-teman sudah menikmati masa-masa pembelajaran yang sangat baik, nanti keluar bagaimana. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Bahkan ya terbaru kami melaksanakan kepada teman-teman di santri pesantren. Karena teman-teman di pesantren belum tentu mereka itu terus di dunia yang menghafal Al-Quran gitu ya. Bisa jadi mereka suatu akan masuk ke birokrasi. Nah ketika masuk di birokrasi sudah pasti harus punya kekuatan, punya mental yang benar, punya integritas yang bagus. Untuk itu kita akan menjelaskan kepada teman-teman ini bagaimana caranya menghadapi dunia birokrasi begitu luar biasa. Jangan sampai kita tanpa sadar menjadi korban korupsi, apalagi menjadi pelaku korupsi yang aktif. Gitu. Kalau pengalaman mah banyak banget ya. Jadi tadi dari anak-anak TK sampai ke profesional yang challenge-nya sangat banyak. Di internal sendiri kadang-kadang masih ada pergolakan. Tapi kami sudah sudah diajari bagaimana caranya menghadapi resistensi yang ada. Artinya manusia itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Hatinya baik, mereka tidak mau yang kotor, pasti mau yang bersih. Tinggal pelaksanaan di lingkungan sekarang yang begitu luar biasa dinamikanya, itu yang mesti kita pelajari baik-baik. Luar biasa ya Kak ya? Itu deh karena kita nggak salah memilih narasumber ya, sangat ahli, luar biasa, sudah mengajarkan mengenai anti korupsi mulai dari yang kecil hingga korporasi pun juga masuk ya luar biasa. Sekarang kita menuju ke bahasan yang lebih serius nih Kak. Siap. Oke, sesuai tema kita akan membahas mengenai gratifikasi. Tentu lumrah bagi kita tahu tuh apa gratifikasi. Jika ditanya gratifikasi itu apa, tapi mungkin sebagian besar dari kita nggak paham Kak. Gratifikasi itu apa ya gitu. Jadi dari sisi penyuluh anti korupsi ini, dari ahlinya, saya ingin menanyakan tuh Kak, gratifikasi itu apa sih Kak definisinya gitu? Baik. Ada pepatah mengatakan demikian. Kalau ada mobil simpan di garasi, garasinya jangan lupa dikunci. Jangan pernah terima gratifikasi karena itu adalah lawan dari korupsi. Iya. Jadi teman-teman, gratifikasi itu kalau dalam pengertian gampangnya sih apa? Hadiah ya. Iya. Pemberian. Sekarang saya bertanya, apakah agama melarang kita untuk memberi atau menerima? Tidak kan? Tidak. Adakah budaya yang melarang kita untuk menerima atau memberi hadiah? Juga tidak. Etika kita orang timur, Iya, justru itu budaya ketimuran Kak. Hadiah. Iya. Terus kenapa itu jadi pangkal korupsi? Ada jawabannya. Jadi untuk teman-teman atau kita nih, sahabat pajak yang bertugas sebagai aparat sipil negara atau sebagai penyelenggara negara, atau gampangnya siapapun yang mendapatkan penghasilan dari keuangan negara dan keuangan daerah, maka dia tunduk patuh dalam peraturan yang namanya gratifikasi. Ada yang wajib dilaporkan karena itu akan menjadi suap dan tidak korupsi. Ada gratifikasi yang boleh, yang tidak wajib dilaporkan. Apa saja itu nanti kita akan jelaskan.
Intinya gratifikasi secara harfiah boleh akan menjadi masuk dia tindak pidana korupsi apabila syarat ketentuan berlakunya bermain, apabila itu diberikan kepada aparat sipil negara, diberikan kepada penyelenggara negara, atau diberikan kepada orang yang menikmati penghasilan dari negara. Intinya pemberian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, itulah yang dilarang. Kalau saya ngasih ke dekana boneka gitu betul-betul loh, boleh ya. Boleh ya. Nanti jelaskan ya. Baik, siap. Tadi kakak mengatakan ada gratifikasi, ada suap, ada juga pemerasan. Sehingga saya mau tanya sama kakak tuh, apa sih hubungan, maksudnya sama nggak sih antara gratifikasi, suap, pemerasan? Kalau ada kaitannya, apa sih kaitan ketiga itu? Hubungan ketiganya tidak baik-baik saja ya. Baik. Bahaya. Apa nih kak bahayanya nih? Bisa menjadi sangat bahaya. Kalau suap, teman-teman sudah pasti tahu. Suap itu adalah ada satu pihak yang sangat aktif. Dia berusaha untuk memberikan sesuatu kepada seorang penyelenggara negara atau ASN agar tidak melakukan kewenangannya atau memberikan sesuatu yang di luar kewenangannya. Agak ngeri bahasa saya ya. Pusing kan? Jadi gini, suap itu. Sudah pernah suap belum? Sudah lah ya. Jadi teman-teman, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada aparat sipil negara atau penyelenggara yang melampaui kewenangan dan tugasnya, maka itu terindikasi suap yang akan kena hukum pidana korupsi. Intinya adalah ada yang aktif di situ. Ada seseorang yang aktif memberikan kepada pejabat negara atau memberikan kepada yang berwenang. Pemerasan bagaimana? Kembali, yang aktif adalah orang yang punya wewenang. Dia mengatakan, saya akan memberikan ini apabila kamu memberikan ini kepada saya. Itu pemerasan, ya. Satu, jadi yang stakeholdernya adalah tidak aktif, yang punya kewenangan, dia sangat aktif. Suap tadi kembali, stakeholdernya yang aktif, yang punya kewenangan tidak aktif. Pasif ya kan? Investigasi, oke ya. Kita beresin. Pemerasan kalau kamu nggak kasih, ya kita beresin nih. Lantas bagaimana gratifikasi? Ini paling unik. Tadi saya bilang agama, etika, pergaulan tidak ada mana. Iya, benar. Ketika saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya itu manis, cakep, ganteng kayak begini ya, memberikan pelayanan dengan baik. Mbak-mbaknya terkesima. Kakak pajak ini udah cakep, ganteng, cepat lagi pelayanannya. Saya kasih coklat ya kak. Ada yang salah di situ? Jadi salah. Kenapa? Karena si mbak kasih saya coklat karena saya memberikan pelayanan kepada dia. Kalau dia naksir kepada saya, kalian cerita. Kalau katanya, itulah bahaya gratifikasi. Tanpa disadari, si mbak gak nyadar kalau memberikan sesuatu kepada pegawai itu adalah salah karena dia memberikan ini karena apa yang saya sampaikan kepada dia. Sementara saya terkesima dengan kecantikan si mbak, kebaikan saya ngambil tuh coklat juga saya salah. Saya tidak boleh menerima sesuatu dari seseorang atas pelayanan yang saya berikan dalam hal dinas. Artinya ketika saya memberikan suatu pelayanan publik, saya tidak boleh menerima apapun dari orang yang mendapatkan pelayanan dari saya. Ada yang bisa saya terima, nanti kita jelaskan setelah berikut. Jadi teman-teman, intinya kalau suap, peras, dan gratifikasi, kalau yang dua, yang tadi ada yang pasif dan aktif, kalau gratifikasi itu bisa sama-sama pasif, bisa sama-sama aktif. Malah jadi gratifikasi itu jadi dua sisi mata uang ya kak ya? Contoh misalnya saya hari ini saya tidak punya niat apa-apa terhadap klien saya atau orang di lain. Wajib pajak. Hari pertama dia ngasih saya coklat, saya nggak minta, saya tersenyum manis, kasih bu. Besok dia datang dia kasih saya donat, makasih ya bu, saya nggak minta. Senyumnya makin berkah. Hari ketiga dia datang nggak bawa apa-apa, mulai kecil senyum kita. Kok beda ini ya? Nunggu dulu ya. Hari keempat gak ngasih lagi. Kayaknya sih memang lupa dia ini ya. Hari kelima dia datang, lain muka kita sudah masuk. Padahal awalnya tadi kita sama si ibu ini tidak ada kita bisa tersenyum, layanan kita kasih, tetapi kan kebiasaan terima coklat, terima donat, terima pempek. Ujung-ujungnya kita berharap besok awas gue kalau datang gak bawa apa-apa, gak saya kasih layanan. Itu bahaya gratifikasi. Walaupun tadi katanya, Pak, saya ngasih ikhlas ke Bapak. Saya mau dia punya, saya kan nggak ada ngasih yang lebih kan Bu. Pokoknya pelayanan Ibu saya kasih
ibu masih catat saya terima ya, ada apa-apa. Oke. Padahal karena saya adalah ASN dan dia si memberikan kepada ASN, dua-duanya bisa nggak tangkap gitu. Oke. Itu sangat bahaya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi clear ya Kak ya, bahwa seperti yang Kak Aris bilang bahwa gratifikasi adalah awal dari korupsi, itu clear sekali. Betul. Ya. Tadi awalnya kita merasa gak enak, Iya, terus kita nggak tersenyum. sebagai petugas saya nggak mengharapkan apa-apa, tapi namanya Iya. ketumanan ya. Sekali dikasih, dua dikasih, tiga kok nggak ada. Iya, Dua tidak. benar. Simbak juga, saya ngasih ini kemarin ikhlas Pak, lagi ada duit, besok aduh saya ngasih gimana ya, takutnya nanti hubungan saya jadi kacau. Hubungan kita jadi kacau tuh, padahal awalnya kita profesional kan, saya memberikan pelayanan, Anda akan dapat pelayanan tanpa ada apa-apa. Bahasa kami kalau kita dipajak, cukuplah berterima kasih, senyum manis. Kalau misalnya ada komplain, silahkan disalurkan dengan benar jalannya. Kalau kami melakukan pelayanan baik, cukuplah berterima kasih tanpa ngasih. Oke. Baik. Terus sekali ya, baik. Luar biasa ya Kak. Saya speechless loh sampai benar-benar. Saya pikir logikanya masuk sekali ya bahwa gratifikasi adalah awal mula dari korupsi. Baik. Saya mau ketegasan dari Kak. Jadi gratifikasi itu kita nih sebagai penyelenggara negara ya, kita sebagai pegawai negeri sipil boleh atau tidak, atau nggak boleh tolak atau terima aja. Baik. Jadi gratifikasi terhadap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, dan ingat dua ini adalah orang-orang yang menikmati penghasilan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Juga jangan lupa ya, termasuk BUMN, BUMD yang mendapatkan sumber keuangan atau bantuan dari negara. Dia terikat nih sebagai birokrasi yang tunduk patuh terhadap BUMN pun ikut ya Kak? Masuk gratifikasi. Jadi kawan-kawan tolong diperhatikan bagaimana sikap kita terhadap pemberian gratifikasi. Defaultnya adalah tolak dan laporkan. Tapi terkadang kita juga tanpa dalam situasi tertentu harus menerima dulu nih. Gak bisa nolak, tetap. Jadi boleh diterima, bolehnya tolong ya. Boleh terima dulu ya. Kalau ini memang bukan hak kita atau memang yang harus kita balikan, kita kembalikan. Intinya dilaporkan kepada KPK atau melalui unit pengendalian gratifikasi yang ada di masing-masing kantor. Kalau di Kemenkyu, kami pastikan setiap unit kantor di eselon paling bawah pun sudah ada UPG namanya. Jadi teman-teman gak usah capek-capek lapor ke KPK, serahkan saja kepada tim kepatuhan internalnya. Aku dapat durian nih, tolong dilaporkan ke KPK ya. Itu bisa. Itu tadi, tolak dan laporkan atau terima dan laporkan. Nah sekarang apa yang ditolak? Tadi yang saya jelaskan. Kalau itu berkaitan dengan tugas dan fungsi kita, itu harus ditolak apapun bentuknya, berapapun nilainya, kapanpun, dimanapun. Dikasih kita dona tadi, dikasih pelayanan. Toto ibunya lari, donat boleh ya, jangan, ya. Donatnya nggak boleh dikasih ke teman kita sebelah, dikasih pegawai PPN kita tidak boleh ya. Harus diberikan kepada ya kalau bisa sih kepada panti asuhan, orang-orang yang orang-orang yang mungkin lebih memaknai ketika menikmati makanan. Dengan catatan dilaporkan tetap foto. Tetap harus ya. Gampangnya gini deh, misalnya, Pak, panti asuhan jauh Pak gitu. Iya. Di depan yang terdekat di depan tiba-tiba ada ada bapak ibu pasukan kuning misalnya. Udah kita kasih aja foto. Artinya makanan itu jangan dinikmati oleh orang yang berada di kantor kita gitu. Makanan, apalagi bahannya lain ya, tolak. Lantas bagaimana kalau saya tiba-tiba tadi menerima itu nggak sengaja di bandara misalnya, pengalaman saya jadi langsung tuh balik. Tahu satu pesawat dengan teman-teman dari yang penyelenggara dikasih goodie bag, Pak, saya nggak body belum nggak dikasih. Masa kita lempar-lemparan kayak perang ninja gitu ya, lucu kan, amin nanti. Ya sudah lah, pegang dulu. Setelah foto nanti tetap sampai kantor kita berikan kepada UPD kita atau kalau nggak ya lapor ya. Lapor di KPK gampang ya, ada di aplikasi go.kpk.id, itu gampang banget. Untuk yang boleh, baik. Boleh. Nah, jadi tidak semua pemberian kepada ASN itu harus dilaporkan ke KPK. Ada yang boleh, ada 17 hal. Gitu ya. 17 hal.
Negatif Negatif list, list. kalau kita menyebutnya gampangnya ada 17 negatif list gratifikasi yang tidak harus dilaporkan kepada Oke. KPK. Tidak harus, kalau mau dilaporkan juga boleh. Yang pertama itu adalah pemberian dalam rangka hubungan keluarga. Oh. Misalnya saya ulang tahun dikasih istri, boleh dong, Boleh. sama kayak ASN. Nah, yang Bisa dilaporkan. kata kuncinya adalah tidak memiliki konflik kepentingan. Perhatikan teman-teman, kalau saya adalah AR, gitu ya, tiba-tiba paman saya pengusaha, ngasih saya mobil, saya ulang tahun dikasih mobil, tetapi paman saya ini adalah wajib pajak yang diasuh oleh AR, kawan saya sebelah duduk nih di ruangan. Konflik kepentingan tidak, ada potensi kan? Lebih baik hati-hati. Jadi kalau seandainya jangan-jangan paman gue ngasih mobil minta tolong supaya ngomong sama AR sebelah nih gitu supaya ngurusin dia, itu susahnya kita ASN seperti itu ya. Jadi ketika tidak ada konflik kepentingan no problem. Tapi kalau ada kemungkinan bahwa konflik kepentingan harap berhati-hati, gitu ya. Yang kedua itu adalah saya bacain ya. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Kata kuncinya berlaku umum. Kalau saya nabung di satu bank, bank itu tiba-tiba ngasih ke saya sendiri bunga 60%, karena cuma 5%. Iya. Ada sesuatu dan lain hal, itu juga tidak boleh. Tapi kalau saya nabung biasa, dapat bunga, main saham, dapat penghasilan, gitu ya, game ya, apa tuh Bitcoin segala macam itu boleh, no problem. Asal jangan Bitcoinnya nanam pakai komputer kantor ya. Ada ya. Oke, yang ketiga adalah manfaat organisasi seperti koperasi yang berlaku umum. Jadi kalau saya naruh uang sebagai anggota koperasi SHU ya, itu boleh. Tapi ingat tadi, jangan sampai saya naruh di koperasi tertentu yang saya mendapatkan SHU lebih besar daripada orang lain, itu tidak berlaku umum, itu nggak boleh. Bahaya. Jadi kalau berlaku umum silakan itu dinikmati tanpa harus ke KPK. Kemudian juga penyakit, misalnya untuk goodie bag ya, workshop, FGD, sukses itu boleh, no problem. Asal isinya ya, kalau isinya iPad, kemudian Google Watch harus ada juga, maksudnya apa nih gitu ya. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah hadiah tidak dalam bentuk uang. Hadiah tidak dalam uang dalam rangka promosi. Jadi misalnya ada salah satu perusahaan, katakanlah bank gitu ya, datang ke sini promosi. Dia itu ngasih kita goodie bag, tumbler segala macam boleh. Lantas bagaimana kalau ngasihnya tabungan pak? Bapak kan tidak untuk uang, untuk tabungan gitu. Itu no problem. Jadi intinya tadi ya supaya tidak ada kepentingan berlaku umum. Misalnya nih, dia tahu nih saya Aris Nandi bertugas di sini nih. Pak aku bikin besok itu pameran ya, bang. Nanti bapak saya kasih dan bapak daftar, saya akan kasih tabungan. Saya isi tabungan 2 juta misalnya. Temen yang lain hadiah cuma 11.000, itu kan juga bahaya. Oke, nggak boleh. Kemudian berikutnya prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri. Dan ranking lah. Dan tidak terkait kedinasan. Enggak, contoh yang paling gampang adalah perlombaan. Hari uang karena jago taekwondo, diutuslah karena bertaekwondo ya, gitu ya. Menang tiba-tiba, dapat uang, nggak boleh karena ambil karena itu oleh dinas gitu. Gitu. Tapi kalau kamu misalnya taekwondo di luar kedinasan, misalnya ada satu pekan olahraga gitu ya, ikut dapat hadiah itu nggak masalah. Gitu. Selama itu dibiayai oleh kantor atau dibebaskan oleh kantor yang ada biaya dari kantor, maka itu hadiahnya harus dilaporkan kepada KPK atau harus kembali ke kantor. Nggak bisa punya kita. Baik. Susah kan jadi PNS kan? Tugasnya, kalau harus tetap justru itu makin menumbuhkan bahwa kita beraktivitas ya karena kita ditugaskan kantor dong. Hadiahnya ya balik ke kantor. Kedinasannya ya kak ya. Susah kan jadi ASN nih. Oke, berikutnya adalah penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan, baik berupa uang barang dengan peningkatan prestasi kerja. Kayak kita menerima bonus, itu no problem, ya. Itu bukan gratifikasi atau gratifikasi yang boleh kita terima. Saya pikir nggak usah dibahas. Berikutnya adalah, ini menarik nih, hadiah langsung, undian, diskon, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Contoh, misalnya saya kayak kemarin acara hari pajak nih, dapat undian berprice, boleh, gitu ya. Atau misalnya saya dapat hadiah dari, ya tadi hadiah lomba segala macam, problem.
Atau misalnya voucher 778899. Ya di Shopee. Ya kan? Emak-emak tim check out ini kan. Tim check out ya. Nah, itu no problem. Nah, jadi masalah apabila diskonnya tidak berlaku umum. Contoh, saya misalnya kantor pajak nih mempunyai kerjasama dengan salah satu hotel yang kita sebut dengan corporate rate. Kantor pajak di hotel ini dapat diskon 70%. Kantor non pajak diskonnya hanya 30%. Nggak boleh, karena kita tidak berlaku umum. Atau yang lebih agak ekstrim lagi adalah ketika misalnya saya ke Bandung, di Bandung itu ada hotel yang sudah bekerja sama dengan pajak dengan organisasi kita. Jadi kalau kita naruh nentek di situ, kita akan dapat diskon 70% di bank itu. Suatu hari saya datang tanpa dinas, saya sedang liburan, menggunakan nentek saya untuk mendapatkan diskon 70%, itu nggak boleh. Itu kalau ketahuan jadi masalah. Ribet ya. Kemudian souvenir berlaku umum tadi, souvenirnya jangan beda. Souvenir antara misalnya kepala dinas dengan pegawainya beda. Voucher diskon itu sangat harus hati-hati. Kemudian satu lagi adalah kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tupoksi asal dia tidak ada konflik kepentingan. Contoh, saya diundang salah satu perusahaan wajib pajak. Saya diundang untuk ngomong kayak gini anti korupsi. Kan saya kan petugas pajak tapi nggak ngomongin pajak juga dia. Itu boleh saya menerima honor sepanjang honornya itu wajar. Tapi kalau jadi indikasi, jadi alat, nah mumpung Pak Aris bisa ngomong korupsi nih, kemarin kan saya banyak dibantu. Saya kasih honor ya Pak ya, honornya mobil misalnya, itu juga nggak boleh. Oke. Kemudian satu lagi adalah kompensasi kegiatan yang terkait kedinasan, honor akomodasi. Jadi kalau kita pergi dapat transport, SPD itu boleh, nggak harus wajib lapor ke KPK. Tetapi tidak boleh double. Misalnya saya ditugaskan oleh kantor untuk memberikan sosialisasi tentang Cortex, salah satu perusahaan wajib pajak. Saya ke sana dibekali surat tugas, dikasih SPD dan akomodasi hotel misalnya. Maka saya tidak boleh lagi mendapatkan pembayaran hotel dari pihak yang mengundang. Honorer nanti kita bahas. Akomodasi tidak boleh double. Honor. Kalau saya diberikan surat tugas ada akomodasi dan ada uang transportasi, ada uang harian, ya. Maka honor tidak boleh. Kan dulu itu aturan Kementerian Keuangan kawan-kawan. Kalau KPK sendiri memperbolehkan. Jadi kalau misalnya saya bertugas keluar, gitu ya, dikasih honor, boleh asal honornya disesuaikan dengan SBM kita. Tetapi di Kemenq kita punya aturan sendiri. Kita tidak memperbolehkan teman kita yang sudah kita bekali dengan SD melekat di situ adalah akomodasi hotel, transport dan uang harian. Maka honor itu tidak boleh. Contoh, saya atau dekana diundang misalnya Ditjen Bea Cukai untuk sosialisasi pajak, itu boleh KPK memperbolehkan dengan honor. Tetapi kita punya aturan internal melarang sesama kita untuk saling kasih mengasihi gitu ya. Gak apa-apa, karena kita sudah punya aturan. Artinya ya kita sudah dibekali uang harian. Disitulah hak kita untuk ya menikmati atau bukan memilih, tetap boleh. Tidak boleh. Saya pasti saya ini mau honor masih udah gede gitu. Bakal milih udahlah saya ikut aturan KPK aja ya. Karena kita punya aturan khusus. Satu lagi yang menarik di gratifikasi itu adalah sponsorship terhadap organisasi itu aturan KPK boleh. Asal organisasinya punya tata laksananya. Misalnya perusahaan A akan membiayai kegiatan hari pajak gitu ya. Dengan catatan DJP itu sudah punya aturan-aturan khusus. Lagi-lagi Ditjen Pajak sudah buat namanya kode etik, kode perilaku. Kalau tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun. Saya pikir kita di Kemenq sudah sangat kuat terhadap aturan ini dan mungkin lebih baik ya. Walaupun di KPK boleh, tetapi kita demi menjaga kode etik perilaku, menjaga akuntabilitas kita itu supaya kita lebih proper. Jadi tidak ada kecurangan-kecurangan gitu ya. Oke. Berarti kita harus lebih patuh ya. Harusnya kode etik internal kita. Kemudian karangan bunga
nggak masalah ya kalau Iya. saya tahu nikah segala macam. Ya itu udah ya kayak kita lihat di gas jalan baik banget kan. Karena jadi bukan verifikasi yang dilarang Oke. ya. Nah ini seru nih, jadi penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, Iya. upacara agama, ya. Kita nggak tahu amplopnya Ya. berapa tuh. Paling banyak dengan batasan 1 juta. Hah? Jadi satu orang itu hanya boleh memberikan untuk acara-acara yang berbau sosial maksimal 1 juta. Zaman dulu itu kalau pernah kita ikut ada pernikahan pejabat tinggi itu Iya, nggak mungkin sejuta doang. itu ada desk KPK yang bukain amplop tuh. Hah, serius kan? Iya, pejabat tinggi negara dulu ya. Sekarang tidak lagi. Nah, kita tidak pernah tahu isi amplop. Iya kan ya, kita kan bukanya pas malam pertama ya kayak kalau nikahan ya maksudnya. Tapi peraturannya demikian ya kawan-kawan, kita hanya boleh, kita ASN nih, ASN ya, penyelenggara hanya boleh menerima amplop itu maksimal 1 juta dari satu orang. Lantas bagaimana kalau saya akalin? Misalnya saya akan nikah nih, bukan nikah lagi ya, nonton nikah nih, kemudian saya mengundang perusahaan yang saya asuh, saya adalah ASN. Ya, wajib pajak lah kayak istilahnya. Pak Bos, udah jangan sama dengan saya, bikin 1.000 undangan. Oke. Nanti akan saya kasih Oh, dipecah. iya, Amplopnya ada 100 ya. Satu Iya juta, benar. siapa yang bisa mengawasi? Ada kan? Aku bukan ngajarin loh ya, tapi maksud saya inilah kita sudah ada aturan yang perlu kita waspadai. Jadi seperti itu. Intinya sudah kita ingat bahwa kita kalau ngasih ASN atau kita dikasih oleh orang maksimal 1 juta untuk kegiatan-kegiatan berbau sosial. Tuh Kak, kalau dikasihnya terbuka nih malamnya nih. Oke. Udah 5 juta. Balikin. 5 juta. Selisihnya? Apa? Iya. Sisinya dong, iya. Selisihnya apa? Kita 1 juta. Jadi 4 juta silakan dilaporkan kepada GO atau lapor kepada UPG. Oke, berarti wajib dilaporkan selisihnya ya. Kalau nggak dilaporin gimana? Dilaporin istrinya ke KPK, nggak tampil ke suaminya kan? Kalau kayak kita kan bandel ya. Maksudnya 4 juta ya Kak. Pak, alih-alih lah. Itu ya. Terus berikutnya apa lagi? Yang ke-13 adalah terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat kepentingan dan ini tidak diatur berapa rupiah. Ada kalau teman ini kita, tidak. mohon maaf, musibah kebakaran misalnya ya. Kita bisa bantu berapapun sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Lagi-lagi kalau saya AR atau saya suruh memeriksa gitu ya, mohon maaf itu adalah salah satu kebun saya terbakar, kebun ini terbakar. Adalah BP musim mati, saya kasih kebun yang lebih besar ya Pak ya, boleh nggak? Nggak dilarang Bu. Tapi apakah itu tidak ada kepentingan? Itu kembali kepada teman-teman, kita harus waspada ya, hati-hati. Oke, berikutnya yang ke-14 adalah sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi atau ulang tahun tidak berbentuk uang. Paling banyak 300.000 dengan total pemberian 1 juta dari satu pemberian ribetnya. Jadi kalau ada teman kita pensiun, promosi, mutasi, nggak boleh ya bagi ibu pakai nasi mentah. Kita tidak berbentuk uang. Serius ya? Saya bacain ya. Ini pertanyaan KPK loh ya. Sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi dan ulang tahun tidak berbentuk uang, paling banyak 300.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian sama. Jadi kita bolehnya, kalau nanti kalau Pak Syarif nih, Pak Kakak pulang pensiun, saya dia ada gambaran yang tidak lebih dari 300.000. Mohon maaf ya Pak ya, aturan KPK loh Pak. Kita mau ngasih Bapak yang bagus, tapi aturannya ini gitu. Dari satu orang. Kalau dikumpulin bagaimana ya? Boleh. Tapi kalau dari satu entitas dari pemilihan itu 300. Kecil kan kita ASN. Dia aturannya dulu ya. Speechless loh saya. Kado masa maksimal 300 itu apa ya Kak ya? Iya, kan ini harus tahu apa ya. Coba Bapak 300 yang Beli songket aja nggak cukup songket. Iya, benar-benar. Jadi harus kita sebagai penyelenggara negara harus taat kepada aturan tersebut ya Pak ya. Artinya nanti makanya kita sebagai misalnya kita yang DKI, teman-teman yang di unit notifikasi harus hati-hati ketika ada pimpinannya mutasi pindah gitu ya. Jangan menjebak pimpinan dengan memberikan sesuatu yang mewah, mahal. Kalau itu dilaporkan, kasih itu pimpinannya. Mungkin dia nggak sadar, dia kan hadiah dari anak saya. Saya dapat emas nih, itu 5 kilo misalnya gitu ya. Kan hadiah nih ada perpisahan, apa salahnya? Padahal ada aturan. Ibu bapaknya kena, kalian yang memberi nggak kena.
kasihan kan. Jadi itu tugas kita di KI, tolong ini diperhatikan, ada rambu-rambu yang memang itu berguna untuk kepentingan kita bersama gitu. Ya teman-teman, kemudian satu lagi nih, ini juga seru. Saya bacain ya, sesama rekan kerja paling banyak tidak dalam bentuk uang 200.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun pemberian sama. Misal, dekana pergi dinas ke mana ya, ke seluruh Bangka lah ya. Boleh bawain masukinya itu otak-otak, boleh, tapi nggak lebih 200.000. Kalau orang Palembang kesini beli pempek beligat berapa di sini? Ya begitu aturannya gitu loh. Apalagi yang misalnya kunjungan ke luar negeri gitu ya, datang-datang bawa kimono harganya $100, itu nggak boleh. Ada aturannya loh. Kemudian berikutnya adalah hidangan sajian yang berumum. Ini juga harus hati-hati kawan-kawan. Saya mengingatkan kita nih, AR, fungsional pemeriksa, juru suka, penilai, atau siapapun kita Kemenkyu yang bertugas berkaitan erat dengan para stakeholder, para wajib pajak. Ketika kita berkunjung ke tempat dia, berkunjung ke tempat wajib pajak, harus hati-hati. Jangan pernah kita diajak makan keluar. Kita hanya boleh menikmati makanan yang ada di ruangan dia atau di kantornya dia. Dan itu pun dengan syarat berlaku umum. Jadi kalau pegawai dapat. Iya, kalau yang datang misalnya dari kecamatan, ya makannya itu juga gitu. Jangan sampai nanti di kantor pajak makannya lebih mewah. Harus hati-hati. Sama tadi, wajib pajak juga tolong pengertiannya, tolong diperhatikan. Bukan kami tidak mau menolak rezeki atau menolak untuk bermakanan. Jangan pernah ajak kami makan keluar, ke kafe, apalagi ke restoran-restoran gitu ya, apalagi ke yang gelap. Jangan ya. Cukup sajikan saja apa yang ada di kantor Bapak Ibu, tidak disajikan pun itu tidak masalah. Karena kita diatur. Saya punya cerita, saya kemarin bertugas sama KPK nih kebetulan di salah satu kabupaten. Jadi saya berbagi tugas, KPK itu bermain tentang sistem MCP, saya tentang sosialisasi mengenai pajak gitu ya. Selesai acara, Bu Bupatinya bilang begini, Pak Aris sama Bapak-Bapak dari KPK, ayo kita makan kemana? Gitu. Makanya di seberang ada restoran. Terus ini ada 100 orang peserta, nggak makan apa? Oh mereka enggak, karena dikasih snack doang. KPK bilang, maaf, tolong ya Bu. Artinya kalau berbeda tempat dan berbeda jenis makanan itu pun langsung nggak boleh, karena tidak berlaku umum. Jadi pengertian berlaku umum adalah kesetaraan kesamaan. Ribet ya? Ribet. Tapi ya itu aturan kita di bawah negeri. Gitu. Yang terakhir yang ke-17 adalah plakat cenderamata. Cenderamata kalau nanti misalnya ada kunjungan antar instansi. Iya, kan biasa tuh tukeran plakat ya kan. Itu nggak apa-apa. Yang akan jadi masalah, misalnya masalah sih, yang diperhatikan yang sering salah adalah pengalaman saya dulu. Jadi saya nih memberikan sosialisasi di satu kantor, tiba-tiba sama Pak Kantor saya dikasih plakat. Plakat itu bukan buat saya, buat kantor saya gitu, tempat saya bertugas. Jadi tidak boleh plakat itu jadi punya pribadi, walaupun ada tulisan nama di situ, karena dia ditugaskan oleh kantor saya. Misalnya saya tugas oleh KPK kemarin, maka itu akan saya sampaikan kepada KPK. Urusan KPK nanti ngasih ke saya dan cerita, karena ada mekanismenya. Nah kawan-kawan, jadi itu tadi ada 17 yang boleh kita terima tanpa kita harus lapor ke KPK. Lantas bagaimana tadi kalau kita dapat dikasih pedang samurai? Saya karena tahu itu adalah atas jabatan saya, maka saya kembalikan ke KPK. Boleh nggak saya minta itu atau saya mau beli itu? Boleh. Pak KPK, Bu KPK, saya berminat untuk membeli barang itu. Ada, nanti ada formnya. Nanti KPK akan akses itu. Oh ini harganya sekian, orang ini mau beli, nanti ada pertimbangan khusus dari KPK, itu boleh kita beli. Tapi bisa diterima, bisa tidak. Apa yang diterima tidak, saya nggak bisa menjelaskannya. KPK bisa menjelaskan. Artinya ada prosedur kita itu dapat membeli barang yang kita kembalikan kepada negara. Asal kita mau wajib. Nanti harganya akan di-analyze dari. Ngomong-ngomong masalah lapor gratifikasi Kak, kita tuh taunya gimana begitu kita lapor ke KPK atau PB gitu?
berapa hari kita tahu kalau itu tuh sebenarnya ini milik negara, ini boleh dikembaliin nih kita kan wajib melakukan 10 hari ya kalau wajibnya 10 hari begitu ya, kita terima. Oke. Kalau 1 bulan itu UPG. Kalau KPK itu 1 bulan, kalau 1 bulan kita bisa kena pasal pidana. Nah, kalau asesmen dari KPK berapa harinya itu kalau tidak salah saya lupa. Tapi ini akan ada prosedur seperti itu. Ada prosedur. Ini saya kembalikan, tapi juga saya mau beli nih gitu. Nanti ada asesmen dari KPK-nya sih. Tapi setelah asesmen tuh ada ya barang yang masih bisa jadi. Iya, nanti akan dikembalikan. Kalau misalnya dinilai KPK ini bukan gratifikasi. Akan dikembalikan. Tadi honor itu kan banyak seperti itu dulu teman-teman banyak pengalaman. Jadi UPG-nya masih belum jelas karena kita ngomongnya kan aturan KPK kan boleh ya. Iya. Kita kembali ke KPK kembalikan lagi tuh. Enggak kok itu hakmu kok secara aturannya nggak boleh. Tiba-tiba buka kitabnya Kemenkyu. Iya itu dilarang nih. Kayaknya sudah ya stop kembali ke negara. Oke. Seperti itu. Siap. Berarti ada yang sebenarnya setelah di-assess tuh bisa ya, nggak semua gratifikasi. Jangan-jangan tadi dalam 17 list tadi itu yang kita kembalikan kepada KPK. Tadi misalnya aku dikasih otak-otak sama anak nih 200.000. Makanya lo takut ya kan? Tunggu 1 bulan lo takut ya kan? Tadi udah kita kembalikan. Misalnya adalah dikasih siapa sih? Kalau dari bapak itu kasih batu meteor itu loh ya. Mungkin kok misal kok aku kasih temenku kok aku. Ternyata KPK ini harganya cuma 100.000 udah balikin. Gitu. Ternyata bisa dikembalikan. Bisa nggak mutlak itu menjadi negara. Yang melapor KPK itu yang menerima ya. Kalau misalnya gini, saya melihat nih atasan saya atau rekan kerja saya menerima, itu saya bisa nggak untuk melaporkannya gitu? Atau saya harus menasehati, atau kalau memang harus menasehati bapak, gimana baiknya kak? Dinasehati atau dilaporkan gitu? Teman-teman, kecurangan itu kadang-kadang terus terjadi karena orang-orang buatnya diam, gitu ya. Atau tadi mungkin bapaknya itu bukan sengaja, mungkin tidak paham, belum terinformasi karena pimpinan kadang-kadang lupa nih, ini termasuk nggak masuk negatif ya ternyata ya gitu. Jadi kewajiban kita lah, khususnya teman-teman di KI yang punya ilmunya, jangan bosan untuk mengamplifikasi ke teman-teman kantor. Ayo hati-hati ya, nanti ini loh ya 17 list di luar ini dikembalikan. Nah kalau kita lihat itu, saya kira zaman sekarang pimpinan kita Kemenkyu itu orangnya pasti integrated dan terbuka. Gak ada dia bakal marah kalau kita ingatkan gitu ya, bapak yang tadi kayaknya harus masuk ke KPK ini pada laporan. Saya pikir dia pasti akan berkenan daripada nanti akan jadi masalah gitu ya. Kita bukan mengadukan beliau, tetapi mengingatkan toh. Karena gratifikasi itu tadi dia akan menjadi masalah, akan menjadi masuk pasal tipikor apabila 1 bulan itu tidak kita laporkan untuk barang-barang yang memang bukan di 17 negatif list tadi. Jadi saya pikir teman-teman di KI sama kita lah ya, wajib itu mengingatkan teman kita, rekan kerja kita, adik kelas, bawahan kita, atau atasan kita untuk berhati-hati terhadap pemberian ini. Karena ya kita di Kemenkyu di DJP sudah sama kuat ya budaya kita untuk soal terima menerima harus hati-hati betul gitu. Bicara tentang pimpinan kak, pimpinan ya. Di Kementerian Keuangan itu kita mengenal bahwa ada pembinaan mental oleh pimpinan, bahkan pimpinan unit kerja pun kita udah ada program knowing your employee atau yang lainnya. Menurut kakak tuh seberapa efektif itu dalam kita membudayakan anti gratifikasi tersebut? Baik, teman-teman semua, pimpinan itu kan pasti role-nya adalah role model ya. Kita pasti akan berkiblat, kita akan melihat tingkah laku beliau dan juga tunduk patuh terhadap kata beliau. Tone of the top ya. Jadi dalam hal tadi kan nggak cuma know your employee, bahkan di kita sekarang ada know your leader. Leader ya benar. Ya? Kita berbalas pantun. Artinya ketika seseorang pimpinan mampu untuk bersikap tegas, zero tolerance terhadap kecurangan, maka ke bawah itu pasti akan kuat. Kemenkyu itu kuat karena pimpinannya kuat. Kalau kita bandel di bawah, kita jangan mau dicekek gitu ya. Tapi kalau atas yang bandel, yang bawah dia pasti akan ikut. Jadi sekarang itu coba ingat-ingat, setiap kegiatan kita, khususnya yang formal, kita selalu menampilkan pesan integritas dari Pak Dirjen. Iya, wajib itu Pak.
kepala kanwil, kepala kantor, bahkan kepala sesi dalam setiap rapat pembina itu wajib menyampaikan kode format. Iya. Kenapa? Setiap pagi Kak malah Setiap pagi dibingungkan. kita ya kayak doa bersama Iya. ada kode. Apa maksudnya? Bahwa mengingatkan itu ya nggak bisa sekali kawan-kawan. Tadi jangan-jangan kita baru tahu ternyata yang sama saya terima dari Iya. Iya Kak. masalah ya. Benar, Nah, sangat seperti itu. sayang. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan santun, bahwa kita itu korektif loh ya. Kalau sudah mengadukan itu mungkin teman kita memang udah benar-benar nggak bisa dikontrol. Ya apa boleh buat WBS kita jalankan. Tetapi sekarang dalam kaitan kita di KI, kita konstruktif, kita korektif, kita mengingatkan. Jangan ya. Maka itu penting sekali peran dari seorang pemimpin. Kita punya program KIP ya, komitmen integritas pimpinan. Iya. Bahwa pimpinan itu menandatangani fakta integritas sampai dengan ke bawah, itu adalah cara kita membuat sistem kita akan jadi ingat. Oh ya, ada yang saya tanda tangani dan saya tidak boleh melanggar itu. Nah ini penting sekali kawan-kawan ya. Bagaimana pesan integritas dari atas itu mencoba menyerap kita itu menjadi satu budaya. Budaya itu lebih penting daripada hukum. Percaya? Bahwa budaya itu suatu saat itu akan lebih kuat daripada sistem hukum. Percaya nggak? Nah, saya kasih contoh kawan-kawan ya. Suatu negara yang kita sangat tahu bahwa sistem hukumnya sangat kuat. Ya. Sebut saja Amerika misalnya gitu. Ketika mereka kemarin ada badai bencana alam, sistem hukumnya hancur, terjadi rusuh mana-mana. Tetapi di Jepang, budaya yang begitu santun, ketika ada tsunami, mereka bisa antri untuk menggunakan lapar. Artinya apa? Budaya itu bisa menjadi kuat menggunakan hukum. Itulah kenapa kita di DJP di Kemenku diajarin betul nih bahwa integriti harus integrasi itu punya semua orang tuh ada di hatinya, tinggal dimainkan saja gitu. Makanya dijadikan dalam bentuk budaya. Itulah kurang lebih. Luar biasa Kak. Jadi untuk semua stakeholder kita jangan ragu bahwa kita Kementerian Keuangan sudah mengakar budaya tentang anti korupsi dan anti gratifikasi. Baik. Luar biasa obrolan kita di podcast 306 kali ini. Kita dapat insight baru nih. Gratifikasi itu ternyata banyak macamnya ya Kak ya. Baik. Terakhir saya mau tanya nih, apa harapan Kak Aris terhadap program atau budaya gratifikasi ini ke depannya agar terinternalisasi ke dalam hati sanubari pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi teman-teman semua bahwa kita di DJP Kemenku sudah sangat berkomitmen kuat ya bahwa dari gratifikasi itu adalah hal yang ada di sekitar kita sekaligus bisa berbahaya. Makanya kita ingatkan, ini aturannya mainkan. Makanya kita punya UPG di setiap unit mempermudah kawan-kawan yang tadi terima gratifikasi di jalan, menerimanya di mana, sudah proses cek lapor KPK serahkan kepada KI-nya, kepada UPG-nya sehingga itu bisa dilakukan dengan benar. Pimpinan unit kita juga berharap jangan pernah bosan untuk mengingatkan ini setiap kesempatan dan juga teman-teman juga sadarlah, sadar, pahamilah aturannya. Kawan-kawan yang dimanapun yang berkaitan langsung dengan wajib pajak perlu hati-hati. Kita bukan tidak mau beramal-amal, bukan menolak pemberian, bukan tidak mau bergaul ketika ya. Bahwa kita terikat dalam birokrasi sehingga gratifikasi itu ada yang boleh kita terima tadi, ada yang harus kita tolak. Menolak bukan berarti kita angkuh, menolak bukan berarti tidak mau berkawan. Pahami tata cara kerja kita dan buat penjelasan kepada para stakeholder kita, pada para wajib pajak kita, kepada ibu cukup berterima kasih kepada kami, senyum itu sudah cukup. Ya. Tanpa harus ngasih-ngasih yang lain, karena kita kewajiban kita laksanakan dan mereka mendapat lain yang memang haknya gitu. Jadi tanpa harus ngasih, itu berterima kasih. Oke, siap. Oke, kita luar biasa Kak. Saya hampir speechless mendengar materi mengenai gratifikasi kali ini, bahwa kita simpulkan bahwa ingat bahwa gratifikasi adalah awal dari korupsi. Maka tolak dan laporkan gratifikasi. Luar biasa pesan dari Kak Aris, mantap kan. Baik, terima kasih Kak Aris atas kesediaan dan waktunya menjadi narasumber podcast 306 kali ini. Untuk
pendengar podcast 306, tibalah kita di penghujung acara. Tapi jangan sedih, nanti kita akan kembali ke topik-topik dan tema lain yang tentu saja menarik ya Kak ya. Jangan sampai ketinggalan. Akhir kata saya Kana. Saya Rizky, Aura kasih Menisma Semak, terima kasih sudah menyimak. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kami pamit undur diri. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.